Yakin mau diet BMI, melakukan diet tapi berujung sakit diabetes ya. Tubuh langsing tuh biasanya tipe ideal kaum Hawa seperti itu ya. Itulah yang diinginkan oleh nama samarannya itu Susi yang berasal dari Malang ya. Ya, dia itu ingin diet ketat ya, malah berujung sakit. Nah, ini dirilis dari cerita gabungan tenaga kerja bersolidaritas Ganas ya. Ganas melaporkan Susi mencari cara agar berat badannya turun dengan cara minum madu dan yogurt. Nah, mengikuti resep yang sedang naik daun saat ini ya. Itu memang kalian ada scroll-scroll TikTok, itu pasti ada diet menggunakan yogurt dan madu. Nah, banyak banget kalian itu pasti pernah bertemu dengan resep-resep diet yang seperti ini ya. Nih, Oke, Susi mencari cara agar berat badannya turun dengan cara minum madu dan yogurt, mengikuti resep yang sedang naik daun saat ini ya. 3 bulan berlalu hanya dengan berat badan yang berubah, tetapi juga beberapa bagian tubuh muncul ruam-ruam di kulit. Nah, dikarenakan merasa tidak nyaman, akhirnya Susi periksa ke dokter. Ternyata Susi ini mengidap diabetes dengan kadar gula yang sangat tinggi dan ruam di kulit muncul karena alergi dengan yogurt. Ia juga mengakui bahwa madu yang ia beli memang murah sekali dan biasanya madu seperti itu tidak murni. Ini yang ditulis dari laporan Ganas gitu ya. Selang beberapa waktu kemudian, kesehatan Susi tak kunjung membaik. Sakit diabetesnya tak kunjung sembuh, hingga suatu hari kesehatannya menurun drastis dan harus dirawat di rumah sakit. Dan si Susi akhirnya berkonsultasi pada Ganas, namun entah mengapa si Susi ini tiba-tiba memutuskan untuk memilih pulang ke kampung halaman daripada mengikuti saran Ganas untuk periksa kesehatan di Taiwan. Ya, menurut kemarin sore itu tanggal 31 Mei yang bersangkutan telah tiba ke Indonesia dengan selamat ya. Dari kasus ganas ini berpesan jika ingin diet sebaiknya tuh bertanya kepada ahlinya sebab kondisi setiap orang itu berbeda-beda ya. Jaga kesehatan kawan-kawan semua ini. Aku juga ikut-ikutan diet, makan telur rebus sehari 4 biji. Sekarang malah bisulan, mana bisulnya pindah-pindah. Memang kalau untuk diet ya, konsumsi telur itu biasanya yang defisit kalori seperti itu. Nah, itu juga enggak. Kalau yang alergi telur, makan yang banyak itu bisa bisulan, itu harusnya disering-sering, bukannya yang tiap hari gitu ya. Kerja atuh-atuh ninggal keluarga golek duwe ben iso mangan malah diet ya, karena di Taiwan itu beda beda body ya, beda body, beda ini juga. Kadang ada yang makan banyak mereka itu tetap kurus ya kan, kerjaannya santai dianya cepet ya. Ada juga yang nggak gemuk-gemuk, malahan kerja yang paling berat sekalipun dia cuman makan dikit itu badannya lebar, karena porsi orangnya itu berbeda-beda gitu loh. Jangan apa namanya, menghujat orang itu, karena nggak semua badan kamu itu belum tentu sama dengan badan aku yang sekarang ini ya guys. Diet itu mengurangi tepung, gula, minyak, banyakin sayur, nasi, kurangi tetap, dan olahraga. Kenapa sih hal begini kalian masih banyak yang nggak tahu, tapi untuk konsistennya itu memang sangat susah ya, nggak seperti yang disebutkan. Karena kalau konsisten cuman 1 hari 2 hari itu bisa, tapi kalau untuk yang sampai bertahun-tahun atau itu buat style hidup itu memang sangat-sangat susah, nggak seperti yang diomongkan ya. Teorinya itu mudah, prakteknya itu yang sulit. Aku mending puasa Senin Kamis, insya Allah menghilangkan penyakitnya. Pernah viral banget ya kan diet yogurt ini. Untung aku nggak ikutan tren ini, mending puasa atau banyakin minum air putih ya, atau olahraga di waktu senggang. Diet sehat juga, cuman kurangi karbo, tapi pada banyak yang salah kaprah. Banyak juga yang berbondong-bondong jual obat diet dan katanya itu aman. Diet Ifu juga ada, masih banyak juga makan enak ya. Kalau diet minum fiber kiwi aman gak sih? Jadi tiap hari tidak bagus saya diet puasa kak. Pada lambat penting sehat nih.
Tapi kalau minum yogurt buat pengganti kopi aman sih, soalnya pagi aku minum yogurt nih. Aku gemuk gak apa-apa, penting sehat. Gak ada gemuk yang sehat, gak ada. Jangan makan yogurt setiap hari. Ini 5 efek buruknya. Banyak brand yogurt mengandung gula tambahan dan juga lemak yang tinggi. Jadi hati-hati, bisa menyebabkan berat badan tanpa kamu sadari. Jika kamu mempunyai gangguan imunitas tubuh, hati-hati. Karena yogurt mengandung bakteri yang hidup yang bisa berdampak kepada imunitas tubuh kamu. Kamu mungkin lactose intolerant, jadi hati-hati jangan makan yogurt setiap hari. Yogurt kaya dengan lactic acid yang bisa membuat gangguan kulit seperti kulit gatal. Dan yogurt kaya kalsium, dan kalau kebanyakan kalsium bisa meningkatkan resiko daripada batu ginjal. Gue setuju, gue emosi banget juga Stefan sama orang-orang yang kayak gitu. Tapi gue mau kasih perspektif lain dari sisi ahli gizi. Kalau yogurt dan madu itu sebenarnya bisa membantu penurunan berat badan. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah kalau dia nggak makan apa-apa selain madu dan yogurt. Pastinya kalau kayak gitu dia kurang gizi. Tapi kan perkara sehat atau enggak tuh belakangan buat dia. Yang penting turun berat badan. Yang kedua adalah kalau dia mengganti snack sehari-harinya yang cenderung memiliki kalori lebih tinggi daripada madu dan yogurt ke madu dan yogurt. Soalnya biasanya dia snacknya gorengan ceban dihabisin semua. Nah sekarang dia mulai ganti ke madu dan yogurt. Possible kan turun berat badan. Yang ketiga, dia pilih yogurt dan madu yang emang berkualitas tinggi. Yogurt sendiri itu adalah salah satu probiotik yang bagus banget buat pencernaan. Bukan cuma buat ngelancarin ya, tapi juga untuk overall health itu bagus banget karena bisa meningkatkan imunitas dan memperkaya mikrobiota usus. Madu yang berkualitas itu juga mengandung antioksidan tinggi seperti asam fenolik dan flavonoid yang baik untuk menurunkan oxidative stress yang ditemukan pada orang-orang obesitas. Mau reminder jangan salahin makanannya. Halo netizen gue yang lumayan bisa dibanggain, Aiman di sini bukan email. Gue cuma ingin mengingatkan, sebelum kalian mencoba resep tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yogurt dan madu memang baik untuk kesehatan. Yang kita tahu yogurt itu isinya probiotik, bagus buat pencernaan dan overall buat keseluruhan tubuh. Madu juga. Tetapi jika diet untuk menurunkan berat badan, gak cuma sekedar itu aja. Itu harus overall deh pola hidup sehat. Makannya bagaimana, harus makronutrien tercukupi dengan kalau bisa kalori yang defisit. Terus yang kedua ya jangan lupa olahraga gitu. Jadi konsepnya itu keseluruhan, pola tidur juga berpengaruh. Dan perlu diingat semua butuh proses, nggak boleh cepat-cepat. Jadi yang mau minum resep tersebut nggak ada masalah. Tapi bukan cuma sekedar minum resep, kalian bisa makan apa aja, olahraga tiba-tiba berat badan turun. Konsepnya nggak kayak gitu guys. Gitu, semoga bermanfaat. Sesak napas gue.